kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 6 dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang jaringan pengangkut pada tumbuhan atau yang biasa disebut dengan xilem dan phloem. Halo, perkenalkan, nama saya Elena Jacqueline Santoso dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Gan Gerson dari 11 MIPA 6 nomor absen 10. Halo, perkenalkan, nama saya Hans Anderson Utomo dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Sen Kenneth Xiao dari XIMIPA 6 nomor absen 30. Jaringan pengangkut atau vascular tissue adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh atau tracheophyta. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat. Zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan pengangkut berperan dalam proses pengangkutan air dan berbagai unsur hara serta peredaran zat makanan hasil fotosintesis pada tanaman. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terletak di bagian akar, daun, dan batang. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri atas xilem dan phloem. Di jaringan pengangkut pada tumbuhan, xilem dan phloem memiliki fungsi dan peran besar terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Pada akar dan batang, xilem dan phloem biasanya tersusun konsentris, yaitu xilem berada di bagian dalam, sedangkan phloem di bagian luarnya. Terdapat beberapa pengecualian pada susunan ini. Sebagian anggota Asteraceae memiliki posisi yang terbalik. Di antara keduanya terdapat lapisan kambium pembuluh atau vaskular. Kambium inilah yang merupakan jaringan meristematik yang membentuk kedua jaringan pengangkut tadi. Xilem adalah pembuluh kayu dalam tumbuhan yang terdiri dari trakea, trakeat, serabut xilem, dan parenkim xilem. Xilem terletak di tengah vaskular pada akar, batang, dan daun. Xilem terdiri dari sel-sel mati dengan dinding tipis dari sitoplasma. Fungsi utamanya adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Prosesnya satu arah, membawa air dari akar ke bagian atas tumbuhan tanpa kembali ke akar, dan kelebihan air diuapkan melalui stomata. Xilem adalah pembuluh tapis dalam tumbuhan yang terdiri dari bulu tapis, unsur-unsur tapis, sel pengiring, parenkim phloem, dan serabut phloem. Phloem terletak di luar vaskular pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Dibentuk dari sel-sel hidup dengan dinding tebal dari selulosa. Phloem berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Prosesnya dua arah, memungkinkan makanan diangkut ke berbagai arah. Phloem mampu mengangkut makanan dengan leluasa di seluruh tubuh tumbuhan, baik ke atas maupun ke bawah, serta antar bagian tumbuhan. Lanjut, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari struktur xilem dan phloem. Pertama yaitu struktur phloem terlebih dahulu. Phloem tersusun atas sel-sel yang hidup dan mati. Komponen pembentuk phloem itu antara lain adalah unsur tapis, sel pengiring, serta phloem parenkim phloem dan sek albumin. Unsur tapis tersusun atas sel-sel panjang yang dinding ujungnya saling berdekatan dengan dinding-dinding sel di bawahnya atau di atasnya. Sel pengiring merupakan untaian sel hidup dan menyerupai parenkim. Serta phloem itu dapat berupa sel mati atau sel hidup. Parenkim phloem itu terletak pada bagian tubuh tapis yang terdiri atas tapis dan juga sel hidup. Selanjutnya ada sel albumin ada pada gimnospermae. Struktur xilem antara lain tersusun dari sel-sel yang telah mati, terus berdinding tebal dan juga mengandung zat lignin. Komponen pembentuk xilem diantaranya itu ada trakeal serta xilem dan parenkim xilem. Unsur trakeal dari atas sel yang memanjang dan tidak mengandung protoplasma, memiliki dinding sel yang bergilin dan memiliki noktah atau lekukan. Serta xilem merupakan sel yang berbentuk panjang dan dinding sekunder yang bergilin. Parenkim dari xilem tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang xilem dan phloem. Pada daun, kedua pembuluh ini akan terletak berdampingan dan jaringannya tersusun pada tulang daun maupun susunan jala yang tampak pada daun. Kedua jaringan ini akan disatukan dalam suatu berkas-berkas yang direkatkan oleh pektin dan selulosa.
Pada daun jagung, berkas-berkas ini terlindungi oleh sel-sel khusus yang biasanya dikenal sebagai sel-sel seludang berkas, yang secara fisiologi berperan dalam jalur fotosintesis yang khas. Floem biasanya terletak di sisi bawah abaksial atau punggung daun, sedangkan xilem terletak pada sisi yang lainnya. Ini menjadi penyebab kutu daun lebih suka bertengger pada sisi punggung daun karena mereka akan lebih mudah mencapai ke floem untuk menghisap gula. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4, kelas 11 MIPA 6. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan?